Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nopatul Hasanah, NIM 248102006. Saya dari Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka, Belitung. Melalui video ini, saya akan melakukan pembahasan terkait dengan salah satu topik yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Namun, tidak selalu mudah untuk dipahami. Adapun topik tersebut terkait dengan implementasi dilema etika. Setiap hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada yang sederhana, ada yang rumit, namun ada salah satu pilihan yang benar-benar menguji hati dan pikiran kita tentunya. Pilihan ini bukan hanya soal untung atau rugi, tetapi juga tentang benar atau salah. Dan inilah yang disebut dengan dilema etika. Melalui video ini, saya akan membahas 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dilema etika dan apa saja karakteristik utamanya? Yang kedua, bentuk-bentuk dilema etika apa sajakah yang sering muncul? Dan yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan dilema etika secara bijak dan bertanggung jawab? Dengan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya sudah memiliki 3 tujuan nih dalam video ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri atau karakteristik dari dilema etika, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuknya dan memberikan pemahaman bagaimana pendekatan untuk menyelesaikannya secara etis dan rasional. Dilema etika. Dilema etika adalah sebuah situasi di mana seseorang atau sebuah organisasi harus memilih 2 atau lebih tindakan yang memiliki implikasi etis yang saling bertabrakan. Seringkali hal ini terjadi ketika sebuah tindakan dapat memberikan manfaat besar, baik itu untuk diri sendiri, untuk organisasi, ataupun untuk keduanya. Akan tetapi masih terdapat keraguan apakah tindakan itu benar secara moral. Contohnya, ada seorang karyawan di sebuah perusahaan. Nah, karyawan ini menemukan adanya pelanggaran di perusahaan tempat ia bekerja. Karyawan ini tahu jika seandainya ia melakukan pelaporan terkait pelanggaran yang ada di perusahaannya, maka ia telah melakukan hal yang benar. Akan tetapi di sisi lain, ia juga mengetahui terdapat risiko yang sudah mengintainya. Misalnya, ia harus kehilangan pekerjaannya karena melapor. Kemudian, ia bisa saja merusak nama baik dari perusahaan itu karena telah melaporkan pelanggaran tersebut. Dan yang lebih parahnya, ia harus menghadapi tekanan demi tekanan yang akan diberikan dari rekan kerjanya. Nah, dari sini kita sudah tahu dong bahwasannya dilema etika itu berbeda ya dari situasi biasa, karena tidak selalu ada pilihan yang jelas
benar atau salah. Seringkali nilai-nilai moral yang kita punya itu saling bertabrakan sehingga membuat kita bimbang dalam membuat sebuah keputusan. Kita bingung harus memilih melakukan hal yang mana, dan kita juga harus memikirkan dampaknya bagaimana. Nah, di banyak kasus, kedua pilihan yang tersedia kadang-kadang sama-sama mempunyai alasan etis yang kuat. Misalnya, apakah kita harus mengutamakan nilai kejujuran atau loyalitas kepada orang terdekat? Kemudian, apakah kita harus membela keselamatan atau mempertahankan otonomi individu? Dan selanjutnya, apakah kita harus menjunjung hak pribadi atau memilih kepentingan bersama? Pertentangan nilai-nilai ini membuat keputusan menjadi rumit, dan yang lebih menantangnya itu adanya tekanan dari luar yang sering sekali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih dalam membuat keputusan. Kemudian adanya persaingan yang ketat. Tenggat waktu yang diberikan mepet ketika akan melakukan sesuatu atau diperintahkan untuk melakukan sesuatu, atau adanya ekspektasi yang tidak realistis dari orang lain yang bisa mendorong kita untuk mengambil jalan pintas. Meski jalan pintas tersebut harus bertentangan dengan hati nurani. Untuk memahami dilema etika secara lebih mendalam, kita perlu menggali ciri-cirinya. Terdapat 3 karakteristik dalam dilema etika. Yang pertama, adanya konflik nilai. Konflik nilai ini biasanya terjadi karena adanya benturan antara 2 atau lebih prinsip moral yang sama-sama penting. Contohnya, kejujuran versus loyalitas, lalu keselamatan versus kebebasan pribadi, atau hak individu versus kepentingan kolektif. Yang kedua, tidak ada solusi yang jelas. Tidak ada satu jawaban yang sepenuhnya benar. Semua pilihan mengandung risiko moral. Dan disinilah kita memerlukan pertimbangan kritis dan kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, tuntutan untuk membuat keputusan. Meski rumit dan penuh ketidakpastian, kita tetap harus memilih. Diam ataupun menghindar itu bukanlah solusi, karena pada akhirnya itu juga adalah sebuah keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia profesional, dilema etika ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa terhindarkan. Dilema ini muncul ketika seseorang dihadapkan dengan 2 atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki risiko, di mana setiap
pilihan itu mengandung konsekuensi yang signifikan, baik itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, maupun untuk organisasi. Bentuk-bentuk dilema etika ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia, keberagaman nilai sosial, serta tuntutan profesionalisme yang kadang saling berbenturan. Contohnya, keputusan seorang manajer yang harus memilih antara loyalitas timnya atau kepatuhan terhadap aturan dari perusahaan. Setiap keputusan yang telah diambil akan memiliki dampak dan seringkali tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas dari risiko moral. Untuk dapat menghadapi dilema etika dengan langkah yang bijaksana, maka yang harus kita lakukan adalah mengenali dilema etika tersebut. Kita perlu memahami nilai-nilai moral dan prinsip etika yang mendasari setiap pilihan yang sudah tersedia. Proses ini memerlukan penelaahan yang jujur dan mendalam, berkaitan dengan apa dampak dari setiap pilihan, siapa saja yang akan terpengaruh, dan apakah keputusan ini sejalan dengan integritas yang kita junjung. Dengan kesadaran ini, kita bisa menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, yang tentunya berpotensi merugikan pihak lain atau bertentangan dengan prinsip moral kita sendiri. Di dalam dunia bisnis, dilema etika memiliki bentuk yang sangat beragam. Menurut pengamatan umum yang saya telaah, terdapat 4 bentuk dilema etika yang paling sering muncul. Yang pertama itu ada tekanan akan target dan keuntungan. Nah, tekanan untuk mencapai target penjualan ataupun keuntungan ini seringkali membuat seseorang tergoda dan mengabaikan prinsip etika. Di dalam dunia bisnis, dilema etika ini mempunyai bentuk yang sangat beragam. Menurut pengamatan umum, ada 4 bentuk dilema etika yang sering muncul dalam dunia bisnis. Yang pertama, ada tekanan akan target dan keuntungan. Tekanan untuk mencapai sebuah target atau keuntungan ini seringkali membuat seseorang tergoda untuk mengabaikan prinsip-prinsip moral yang ada. Misalnya, melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya produksi, atau melakukan
promosi yang tentu saja menyesatkan konsumen. Lalu bentuk yang kedua, ketidakseimbangan antara kekuasaan, pelaku usaha, dan stakeholder. Dalam hubungan sebuah bisnis, terkadang itu ada pihak yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya. Nah, adanya situasi seperti ini rentan sekali terhadap penyalahgunaan wewenang. Seperti perusahaan besar yang memaksa pemasok kecil menerima kontrak yang merugikan pemasok tersebut, atau menggunakan posisi dominan untuk melakukan atau mematikan persaingan pasar. Lalu bentuk yang ketiga, ketidakjelasan nilai perusahaan atau kode etik. Ketika perusahaan tidak memiliki nilai ataupun kode etik yang jelas, karyawan akan kesulitan untuk menentukan arah yang benar. Akibatnya, keputusan yang diambil bisa bertentangan ataupun merusak citra perusahaan sehingga memunculkan atau memicu konflik internal. Nah, kode etik yang jelas ibarat kompas yang menuntun setiap langkah organisasi. Lalu bentuk yang terakhir, konflik kepentingan antara individu ataupun antara divisi. Konflik kepentingan itu biasanya terjadi ketika keputusan yang diambil dipengaruhi oleh sebuah keuntungan pribadi ataupun untuk kelompok tertentu. Misalnya, memilih pemasok karena hubungan keluarga, bukan karena kualitas ataupun harga terbaik. Nah, konflik seperti ini tidak hanya merugikan organisasi saja, akan tetapi juga meruntuhkan kepercayaan. Bentuk-bentuk dilema etika ini hanya sebagian contoh dari kompleksitas dunia nyata. Pada praktiknya, dilema bisa hadir dalam kombinasi yang rumit, di mana satu masalah bisa memicu masalah lainnya. Menghadapinya memerlukan ketegasan, kejujuran, dan keberanian. Setiap dari keputusan yang akan kita ambil, itu pasti akan mencerminkan siapa kita, nilai apa yang kita pegang, dan bagaimana kita ingin dikenang. Maka, ketika dihadapkan pada dilema etika, jangan hanya bertanya apa yang menguntungkan, tetapi juga apa yang benar. Karena pada akhirnya, integritas adalah modal terbesar yang kita miliki dan tidak ternilai harganya. Bentuk-bentuk dari dilema tersebut haruslah diselesaikan. Nah, menyelesaikan dilema etika membutuhkan cara berpikir yang sistematis.
Karena dilema etika itu adalah situasi kompleks yang menempatkan seseorang di persimpangan pilihan. Di satu sisi, setiap pilihan memiliki dasar moral yang dapat dipertahankan. Akan tetapi, di sisi lain, pilihan-pilihan itu saling bertentangan. Tidak ada solusi yang sepenuhnya benar atau salah, sehingga kita memerlukan cara berpikir yang sistematis, rasional, dan tetap berpegang pada nilai-nilai etika. Salah satu metode yang efektif untuk menghadapi masalah dilema etika adalah pendekatan dengan 6 langkah. Nah, pendekatan 6 langkah ini akan membantu kita berpikir kritis, mempertimbangkan nilai moral, dan akhirnya mengambil keputusan yang etis. Berikut ini penjelasan terkait dengan 6 langkah tersebut. Langkah pertama adalah mengenali bahwa kita sedang mengalami dilema etis. Nah, pada tahap ini, kita harus memahami secara menyeluruh permasalahan yang muncul. Kemudian, kita mengidentifikasi apa penyebab dilema, seperti contohnya konflik kepentingan, tekanan eksternal, ataupun perbedaan nilai. Lalu menentukan siapa saja yang akan terkena dampak, mulai dari individu, organisasi, hingga masyarakat atau lingkungan. Nah, kesadaran ini adalah fondasi sebelum melangkah jauh untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memahami konteks dilema. Kita perlu tahu fakta-fakta terkait dengan situasi, aturan, kebijakan, atau regulasi yang berlaku. Kemudian, kita harus tahu prinsip etika atau moral yang relevan dengan kondisi dilema etika kita, karena informasi yang lengkap akan membuat penilaian kita lebih objektif dan tepat sasaran. Kemudian, langkah yang ketiga. Setelah memahami masalah dilema etika, kita beralih kepada tahap mencari alternatif solusi. Nah, di sini penting untuk mendaftar semua pilihan tindakan yang mungkin saja bisa kita lakukan untuk menyelesaikan dilema etika. Lalu memikirkan pendekatan kreatif yang tetap sesuai dengan prinsip etika. Lalu mempertimbangkan sudut pandang dari berbagai pihak yang mungkin saja akan terlibat.
Nah, semakin banyak alternatif, maka akan semakin besar pula peluang untuk menemukan solusi terbaik. Langkah yang keempat. Nah, setiap alternatif pasti membawa konsekuensi. Nah, langkah keempat ini adalah evaluasi terkait konsekuensi yang dibawa oleh alternatif penyelesaian dilema etika. Oleh karena itu, kita harus menilai apa saja dampak jangka pendek dan jangka panjang dari semua pihak. Nah, kesesuaiannya dengan nilai moral, norma sosial, serta hukum dan profesionalisme. Kemudian kita juga harus mencoba menelaah potensi risiko apa saja yang mungkin akan muncul. Nah, dengan adanya evaluasi ini dapat membantu kita menghindari keputusan yang hanya tampak baik di awal tetapi bermasalah di kemudian hari. Lalu langkah yang kelima adalah pengambilan keputusan etis. Setelah menimbang semua pilihan, saatnya kita mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, kita harus memilih tindakan yang paling baik, di mana kita harus menghormati nilai kemanusiaan dan keadilan. Lalu harus selaras dengan kode etik, prinsip moral, dan nilai yang kita pegang. Dan kemudian kita harus meminimalkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terkait. Nah, keputusan etis ini bukanlah soal hasil akhir ya, teman-teman, tetapi juga proses yang jujur dan adil. Lalu langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir ini adalah melaksanakan keputusan dan memantau apa saja sih dampak dari keputusan yang sudah kita ambil tadi. Dalam langkah ini, kita harus memastikan untuk melakukan komunikasi keputusan secara jelas, lalu mengawasi hasil dan efek samping yang muncul, dan melakukan refleksi agar kita belajar dari proses ini, sehingga kita menjadi lebih siap dalam menghadapi dilema etika di masa yang akan datang. Nah, selain 6 langkah yang telah saya jelaskan tadi, kalau dari sudut pandang Islam, ada beberapa prinsip yang dapat membantu untuk meminimalisir dilema etika. Yang pertama, kita harus menanamkan niat bahwa setiap tindakan kita adalah bentuk kontribusi bermanfaat bagi sesama dan tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan di kemudian hari. Yang kedua, apabila kita menghadapi pilihan kebaikan, maka kita harus memilih pilihan yang lebih tinggi derajatnya. Dan yang terakhir, apabila kita dihadapkan dengan pilihan keburukan, maka kita harus memilih keburukan dengan paling ringan dampaknya. Nah, prinsip ini dapat membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar meskipun kita sedang berada
dalam situasi yang sulit. Dilema etika adalah ujian bagi integritas kita. Pendekatan 6 langkah memberi kita panduan agar tidak hanya bertindak cepat, tetapi juga bijak. Dengan menambah landasan nilai moral, termasuk nilai spiritual, kita dapat mengambil keputusan yang tidak hanya benar secara rasional, tetapi juga damai di hati. Karena pada akhirnya keputusan yang benar adalah yang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan hati nurani. Dilema etika ini adalah realitas dalam kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Kita semua pasti akan menghadapinya. Karena itu penting untuk memahami ciri-ciri dilema etika, mengenali bentuk-bentuknya, dan menggunakan pendekatan yang bijak untuk menyelesaikannya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum atau prosedur standar. Diperlukan refleksi moral, empati, dan kesadaran terhadap dampak jangka panjang. Dengan pendekatan yang sistematis dan pandangan nilai yang benar, kita dapat menghadapi dilema etika dengan lebih percaya diri dan integritas. Sebagai penutup, mulailah dengan mengenali nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Gunakan langkah-langkah yang sistematis dan libatkan hati nurani. Dan yang paling penting, tanamkan dalam diri kita niat yang tulus untuk berbuat baik, bukan demi imbalan atau pengakuan, tapi demi kebaikan untuk diri sendiri. Dengan cara inilah kita bisa mengambil keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga bermartabat. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan implementasi dilema etika yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nopatul Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.